Halo, nama saya Edward. Welcome back bagi kalian yang telah melihat video tutorial saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menarik data dari backend ke aplikasi iOS menggunakan library Almophire. Almophire ini adalah sebuah HTTP networking library untuk bahasa Swift. Dan saya akan menggunakan Almophire ini untuk melakukan salah satu dari RESTful request, yaitu GET. RESTful request adalah GET, POST, PUT, dan delete. Dan di video kali ini saya akan menggunakan GET request. Oke, jadi nanti saya akan membuat PHP. PHP itu terkoneksi dengan MySQL database, dan MySQL database ini akan berisi data-data user. Lalu data-data user ini akan ditampilkan di satu halaman PHP berisi JSON data user tersebut. Oke, dan halaman ini akan dibaca menggunakan Almophire, menggunakan GET request. Oke, kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum terbiasa dengan PHP, atau bagi kalian yang belum sama sekali menguasai PHP, bisa langsung loncat ke bagian akhir video, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Almophire di iOS. Tapi jika kalian yang penasaran, atau kalian yang ingin lihat bagaimana cara membuat PHP, atau jika kalian mempunyai partner, rekan kerja di bagian back-end, dan kalian sering bekerja sama dengan mereka, dan ingin melihat bagaimana cara yang benar, silahkan tonton. Oke, sekarang saya akan buat database. Saya akan login dulu. Oke, saya akan buat database baru bernama testing.json, dan saya akan masuk ke dalam testing.json ini. Saya akan gunakan database ini. Lalu saya create table. Saya create table baru bernama users. User ini mempunyai ID, kolom ID. ID ini tipenya int, auto increment. Oke, dan selanjutnya ada first name, kolom first name, tipenya adalah varchar. Saya beri space 30 dan tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah last name. Dan terakhir adalah email address. Oke, saya set primary key-nya ke ID. Oke, saya describe, kita akan lihat hasilnya. Ini adalah table user yang telah kita buat. Sekarang saya akan memberi sampel data, dua sampel data, dua user. Oke, kita akan insert into users values. Value-nya adalah yang pertama 0 karena ID itu auto increment. First name-nya saya pakai nama saya. Ini emailnya. Oke, saya buat satu lagi. Oke, kita akan lihat jika saya select dari user, ini adalah data yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kita harus buat PHP-nya. Oke, sekarang saya akan masuk ke folder saya. Saya buat folder baru bernama testing.json. Saya masuk ke dalam folder ini, dan saya akan buat satu file bernama index.php, dan saya akan buka di Sublime. Oke, Sublime ini adalah text editor. Pasti ada kalian yang sudah tahu. Oke, saya akan buat file bernama function.php dan config.php. Di config.php ini akan menyimpan kredensial username dan password database saya. Seperti ini, config username database saya, dan password database saya. Oke. Selanjutnya di function ini adalah helper function yang akan mengkoneksikan antara MySQL database dan PHP. Saya menggunakan PDO. Bagi kalian yang masih memakai MySQL_connect atau MySQL LI, saya menyarankan PDO. Oke, sekarang saya akan panggil config-nya require config.php, dan selanjutnya
Saya akan buat suatu fungsi. Fungsinya adalah connect. Saya ingin config, variabel config yang ada di sini di dalam config.php ini menjadi global, bisa dipanggil dalam fungsi. Jadi global config. Oke, selanjutnya saya akan membuat video. Jadi saya buat variabel baru bernama con. Ini adalah video. Yang pertama, saya perlu memasukkan driver saya yaitu MySQL. Kedua adalah host saya, localhost, dan yang ketiga adalah DB name saya, yaitu yang tadi kita buat testing JSON. Lalu parameter selanjutnya adalah username dan password database saya. Oke. VDO ini mungkin saja gagal karena jika username atau passwordnya salah atau DB name-nya salah, VDO ini akan mereturn error. Jadi pastikan memasukkan ini ke dalam try dan catch. Oke, saya akan tangkap ini di exception. Oke. Selanjutnya saya ingin return false jika gagal dan return on jika berhasil. Sebelumnya saya ingin set attribute yaitu PDO mode dan value-nya adalah exception. Oke, sudah selesai. Dan kita akan pindah ke index.php. Di index.php ini adalah halaman yang akan kita display, yang akan nanti kita tarik di aplikasi iOS oleh alam modifier. Oke, pertama kita tes dulu. Jika con sama dengan connect, connect itu adalah fungsi di dalam function.php. Connect, jika ada, maka kita ingin tampilkan echo sukses terkoneksi dengan database. Oke, jika gagal, kita echo tidak terkoneksi dengan database. Oke, lalu kita require. Ya, kita akan coba sekarang. Localhost, testing JSON, syntax error di line 5 di functions. Oke, kita akan lihat di sini line 5. Oh, ini kurang titik koma, baik. Oke, sukses terkoneksi dengan database. Tapi jika saya buat pas database, misal database name-nya error, yang lain gagal, tidak dapat terkoneksi database. Oke, berarti sudah berhasil. Jika sukses, kita akan melakukan query. Jadi kita akan buat users, itu adalah con, lakukan query select all from users, dan selanjutnya kita akan encode menjadi JSON. Kita echo dulu JSON encode users fetch all, seperti ini. Kita lihat hasilnya, ini adalah JSON. Kita sudah berhasil mengeluarkan JSON-nya, tapi kalian bisa lihat ada indeks 0 yaitu 1 yang ini. Ini double dan kita nggak perlu. Jadi kita harus rubah sedikit di sini. Kita pakai PDO fetch assoc. Oke, jadi lebih simple. Oke, PHP-nya cuma segitu saja, sudah selesai. Dan sekarang kita harus pastikan link ini bekerja. Oke. Kalian bisa memakai Postman, saya biasanya pakai ini. Lalu masukkan saja linknya, http localhost /testing JSON. Saya akan send, lalu ubah ke JSON. Kita lihat, ya sudah berhasil, ini sudah terkonek. Oke, kalau gitu kita bisa close dan kita bisa buka Xcode. Saya akan buat project baru, single view application, saya namakan testing JSON.
saya tidak butuh main interface storyboard, jadi storyboardnya saya buang. Sekarang saya buka rootnya, saya close exportnya. Kita harus menginstal Almofire, kita harus buka ini di terminal. Saya sudah buat Alfred script, Apple script, dan kalau kalian ingin scriptnya, kalian bisa kontak saya di Facebook atau melalui email saya. Script ini untuk membuka folder atau window yang paling depan ini langsung ke terminal. Oke, sekarang saya ingin pot init, buka pot filenya. Karena ini Swift, saya butuh use framework dan global platform AS8. Selanjutnya kita butuh potnya di Almofire. Kalian bisa lihat cara menginstalnya di sini, di gitnya. Dan ini, kalau saya save dan saya pot install, biasanya ini memakan beberapa detik saja. Sudah selesai. Sekarang saya buka testing.json workspace-nya, bukan lagi Xcode project tapi workspace karena kita memakai pot. Hanya saya import dulu Almofire yang tadi telah kita install. Saya ingin ganti namanya menjadi main view controller. Jangan lupa nama kelas selalu disamakan dengan nama file. Saya tidak butuh ini. Saya ingin ganti ini jadi UI table view controller. Kita tidak akan pakai main storyboard, jadi langsung buat di sini window-nya, window sama dengan UI, window frame, UI screen, main screen bounds sesuai dengan ukuran window device. Oke, sekarang set root view controller-nya menjadi UI navigation control, root main view controller, seperti ini. Jadi main view controller di dalam UI navigation controller, dan make key invisible untuk window ya. Selanjutnya UI table view controller perlu number of row in section dan juga perlu cell for row and index path. Kita harus buat function load data. Ini akan berisi Almofire request. Requestnya get, URL-nya yang di Postman. Selanjutnya response.json dan completion handler-nya berisi response. Pertama kita cek dulu apakah respon ini berhasil. Dan kalau gagal kita bakal print errornya. Tapi kalau berhasil, kita mau dapatkan users yang ada di dalamnya. Response, result, value. Kita cache ke array dictionary string any object. Jika dapat, maka kita set self user sama dengan user ini. Sekarang kita buat variable usernya. Dan jika berhasil, kita mau reload database tabelnya. Oke, udah beres. Dan number of row in sectionnya ini sama dengan user count. So for row index path ini kita buat cell table view dqq cell with identifier, saya namakan user cell. Convention
penulisannya sama seperti kelas. Selanjutnya, jika cell ini sama dengan nil, kita buat selnya. Cell sama dengan y table view cell. Tipenya subtitle. Oke. Return. Dan kita akan pertama ambil usernya. User untuk row ini. Jadi users index pet row, kita dapatkan first name-nya sama dengan user first name sesuai dengan JSON yang di sini, yaitu first underscore name. Oke, first underscore name as string, kita kasih string, dan kedua dapatkan last name-nya as string, dan yang terakhir kita dapatkan emailnya. Kasih lagi ke string. Sekarang kita set text label text ini sama dengan kita pakai string interpolation di sini, first name last name. Sekarang kita set juga cell detail text label text, kita samakan dengan email, dan kita return soalnya. Kita compile, kita lihat dulu hasilnya. Masih kosong karena ini kita belum panggil fungsi load datanya. Kita panggil. Sekarang akan terjadi error di sini karena App Transport Security Policy ini adalah suatu fitur baru di iOS, dan ini membatasi request ke HTTP, jadi harus melewati HTTPS supaya secure. Untuk dalam kasus localhost ini saya akan ajarkan cara supaya kita bisa pakai HTTP, tapi hanya untuk sementara, dan jangan dilakukan untuk production, hanya untuk developing. Kalau udah masukin server, jangan pakai cara ini. Pertama kita pergi ke info please, lalu tambahkan cut property baru, ganti dulu ke raw key, lalu kita ganti di sini yaitu NS App Transport Security, dan isinya kita tambahkan NS Allow Arbitrary Load. Kita set ke yes. Ini bakal memperbolehkan kita memakai HTTP request. Kita lihat hasilnya, kita compile lagi. Ya, sudah keluar. Ya, sekarang ini dynamic. Ini bisa kita ganti langsung di database karena ini terkoneksi dengan database. Saya akan buktikan. Saya akan set ini update table users, set first name sama dengan saya ganti menjadi Budi dari Edward, where ID sama dengan 1, select all from users. Kita lihat sekarang namanya jadi Budi, bukan lagi Edward. Oke, kita recompile, kita lihat ya, sekarang namanya Budi. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah mengikutinya. Kalau ada pertanyaan, kontak saya di Facebook atau melalui email saya. Terima kasih.